Selamat pagi kepada Ibu Dr. Vina Ayumi Eskom Mkom selaku dosen pengampu metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Andika Mega Sanjaya dengan NIM 4112220007. Pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Implementasi metode SAW sebagai sistem pendukung keputusan siswa berprestasi pada era POT berbasis web. Pada penelitian ini, saya ingin mengintegrasikan sistem era POT dengan sistem metode SAW untuk menentukan pendukung keputusan siswa berprestasi dengan banyak kriteria. Untuk topik tugas akhir saya ini berada di bidang software engineering dengan subtopik sistem pendukung keputusan penentuan siswa berprestasi berbasis web. Dan untuk kategori objek tugas akhir saya ini berada di kategori tugas kasus umum. Karena memang permasalahan atau penelitian yang saya lakukan ini juga terjadi di beberapa sekolah lainnya. Untuk objek penelitian saya lakukan di SMP Saint Joseph. Dan untuk sasaran pengguna dari sistemnya itu sendiri, ada admin, biasa ditugaskan kepada operator sekolah, ada guru, ada wali kelas, ada kepala sekolah, dan siswa sebagai penerima laporan hasil belajar, yaitu berupa rapot. Untuk latar belakang dari penelitian saya ini sendiri, yaitu SMP Saint Joseph masih melakukan pengolahan nilai siswa dan penentuan siswa berprestasi secara manual menggunakan Microsoft Excel. Proses tersebut beresiko menimbulkan kesalahan perhitungan, keterlambatan pengolahan data, serta subjektivitas dalam penilaian. Selain nilai akademik, aspek lainnya seperti sikap, absensi, prestasi lomba, ekstrakurikuler, dan pelanggaran tata tertib belum diolah dengan baik dan secara integrasi untuk penentuan siswa berprestasinya. Oleh karena itu, diperlukan sistem Erapod berbasis web yang terintegrasi dengan metode SAW untuk mengolah data akademik dan non-akademik siswa, serta menghasilkan hasil penelitian dan perankingan siswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Untuk pengumpulan data awal, saya melakukan tiga tahap. Yang pertama, saya mencari atau melakukan studi literatur, yaitu dengan mencari jurnal-jurnal pendukung lainnya, seperti di sini terkait dengan sistem pendukung keputusan, ERAPOD, terus juga mengenai metode SAW, yaitu metode yang saya gunakan. Lalu juga untuk jurnal-jurnal tersebut saya ambil referensi dari tahun 2021 sampai tahun 2026 yang terbaru saat ini. Dan untuk pengumpulan datanya saya lakukan observasi dan wawancara, lalu juga ada studi dokumentasi juga. Untuk observasi dan wawancara saya mewawancara atau melakukan kepada wakil kurikulum yang sekaligus juga sebagai guru mata pelajaran dan wali kelas di SMP Saint Joseph. Dari hasil dari observasi tersebut, saya menganalisa sebuah sistemnya. Jadi sistem pengolahan nilai dan penentuan siswa prestasi di SMP Saint Joseph ini ditemukan proses pengolahan nilai yang masih dilakukan secara manual, sehingga diperlukannya sistem Erapod berbasis web yang terintegrasi dengan metode SAW yang digunakan untuk menentukan penentuan siswa berprestasi. Lalu lanjut ke bagian penelitian terkait. Saya di sini mengambil 5 contoh penelitian yang saya gunakan sebagai referensi saya, yaitu yang pertama dengan nama jurnal Decision Support System for Determining High Performing Junior High School Using the SAW Method in Serang Regency, yaitu dibuat oleh Jahire pada tahun 2026. Inti pembahasannya itu menggunakan metode SAW untuk menentukan SMP berprestasi. Hasil penilaian dan perankingan siswa diperoleh berdasarkan proses perhitungan metode SAW menggunakan kriteria dan bobot yang telah ditentukan, lalu juga referensi penggunaan SAW pada bidang pendidikan.
Lalu jurnal kedua atau penelitian terkait kedua, aplikasi sistem pendukung keputusan menentukan siswa terbaik menggunakan metode SAW. Jurnal ini terbitan tahun 2024. Yaitu inti pembahasannya menentukan siswa terbaik berbasis web, yaitu kriterianya itu ada nilai akademik, absensi, ekskul, dan prestasi. Hasil penelitian dan perankingan siswa diperoleh berdasarkan proses perhitungan metode SAW menggunakan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada sistem pendukung keputusan pemilihan siswa berprestasi menggunakan metode SAW berbasis web pada SMK Negeri 13 Medan. Inti pembahasan dari jurnal tersebut menentukan siswa berprestasi menggunakan SAW, mengurangi subjektivitas penilaian dan menghasilkan ranking siswa terbaik secara otomatis. Yang keempat, perancangan dan implementasi sistem informasi pengolahan data nilai siswa menggunakan metode SAW pada SMPN 1 Kota Pematang, Siantar. Untuk pembahasannya itu sendiri intinya itu sistem mengolah nilai siswa berbasis web. CSAW digunakan untuk normalisasi, pembobotan, dan ranking, lalu mendukung pengolahan data nilai siswa serta proses penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang kelima, rancang bangun aplikasi Erapod berbasis website di SDN 01 Bululukan. Inti pembahasannya mengembangkan aplikasi Erapod berbasis web dan juga menggunakan metode sistem pembangunannya itu dengan metode waterfall, yaitu mempermudah pengolahan dan pelaporan dari nilai siswa. Dari beberapa jurnal terkait yang saya gunakan sebagai referensi di dalam penelitian saya ini, dari kelima ini memang sesuai dengan penelitian atau sesuai dengan studi kasus yang saya lakukan di SMP Saint Joseph. Lalu selanjutnya yaitu saya membandingkan atau menganalisis aplikasi sejenisnya. Di sini ada 10 fitur utama, yaitu saya membandingkan dengan aplikasi Erapod dari Kemendikbud dan juga sistem pendukung keputusan siswa berprestasi itu sendiri. Di sini untuk Erapod Kemendikbud tidak adanya pengolahan penentuan untuk penentuan siswa berprestasi. Dan untuk ekspektasi siswa berprestasi di sini hanya untuk menentukan siswa berprestasinya saja. Sedangkan sistem yang saya usulkan, saya ingin mengintegrasikan. Jadi saya menggabungkan kedua sistem di sini di dalam satu sistem. Jadi Erapod diintegrasikan dengan sistem mendukung keputusan untuk menentukan siswa berprestasi. Lalu untuk validasi permasalahannya, tujuannya itu saya mengidentifikasi permasalahan pada proses pengolahan nilai dan penentuan siswa berprestasi di SMP Saint Joseph, yaitu tadi metodenya dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan narasumbernya, tadi wakil bidang kurikulum yang juga sekaligus sebagai guru mata pelajaran dan juga wali kelas juga, dan temuan-temuan yang didapatkan yaitu pengolahan nilai masih menggunakan Excel dan juga rekap data akademik itu masih menggunakan Excel juga secara manual. Penentuan siswa berprestasi masih berfokus atau menggunakan nilai rata-rata dari nilai akademik saja. Ya walaupun memang penilaian-penilaian lainnya seperti absensi, sikap, data prestasi lomba, lalu pelanggaran tata tertib, memang itu sudah terjadi dan dilakukan oleh sekolah, diterapkan untuk sekolah. Tapi memang karena apa ya eh, penilaian-penilaian tersebut belum 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 dilakukan atau diterapkan dengan baik. Jadi untuk saat ini memang masih berfokus pada nilai rata-rata dari nilai akademiknya saja. Tetapi setelah saya melakukan wawancara, pihak sekolah memang menginginkan sebenarnya kriteria-kriteria lainnya juga masuk dalam penentuan untuk siswa berprestasi. Jadi bukan hanya nilai akademiknya saja, tapi ada non akademiknya juga seperti itu. Lalu selanjutnya kesenjangan dan gap atau gap di sini. Pengolahan nilai masih dilakukan secara manual yaitu menggunakan Excel, yaitu penentuan siswa prestasi belum mempertimbangkan seluruh kriteria yang ada di sekolah, yang terjadi di sekolah. Proses peringatan siswa masih dilakukan berdasarkan pengolahan data penilaian yang tersedia, belum mendukung sistem pendukung keputusan berbasis kriteria. Lalu Eraput yang ada belum terintegrasi dengan metode SAW. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan metode SAW dalam menentukan siswa berprestasi berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh sekolah.
Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan sistem pendukung keputusan berbasis web yang mengintegrasikan metode SAW untuk mendukung proses penilaian siswa berprestasi di SMP Saint Joseph. Dan tujuan penelitiannya adalah menerapkan metode SAW untuk menentukan siswa berprestasi berdasarkan kriteria nilai akademik, sikap, absensi, prestasi lomba, ekstrakurikuler, dan pelanggaran tata tertib. Lalu merancang dan membangun sistem pendukung keputusan berbasis web yang mengintegrasikan metode SAW untuk membantu proses penilaian siswa berprestasi di SMP Saint Joseph. Nah, ini adalah bagian proses bisnis yang berjalan untuk saat ini, yang dimana guru mata pelajaran menginputkan nilai akademik ke Microsoft Excel, lalu juga awal kelas, juga menginputkan data sikap, absensi, lalu juga pembina school juga menginputkan nilai school, lalu juga menginputkan apa namanya apa prestasi lomba juga di dalam data Excel tersebut. Nah, ini adalah proses atau bisnis usulan yang saya lakukan. Jadi nanti admin mengelola data master di sini, lalu data master itu masuk ke dalam database sistem. Jadi guru mapel juga menginput nilai akademik dan masuk ke dalam database sistem. Lalu juga wali kelas sama seperti guru mapel, dia tapi wali kelas menginput nilai sikap, absensi, prestasi dan pelanggaran tata tertib. Pembina school menginput nilai ekstrakurikuler. Nilai-nilai tersebut masuk ke sistem database. Lalu sebelumnya, sebelum dikelola untuk mencari masuk ke dalam proses SAW, kepala sekolah terlebih dahulu untuk memvalidasi nilai. Terkhususnya adalah di sini bagian nilai akademik. Oke, setelah itu dari validasi sekolah, validasi kepala sekolah, sebenarnya admin bisa langsung mencetak rapot untuk laporan hasil belajar yang diberikan kepada peserta didik. Untuk penentuan siswa berprestasinya, admin lalu melanjutkan proses SAW di sini, yaitu dengan normalisasi, lalu menghitung preferensi, dan menghasilkan ranking siswa berprestasi. Lalu admin mencetak laporan dari prestasi tersebut yang tujuannya adalah digunakan untuk memberikan atau merekomendasikan kepada sekolah untuk memberikan penghargaan kepada peserta-peserta didik yang berprestasi. Itu yang pertama. Yang kedua juga sebagai bahan pemantauan atau referensi dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah untuk kedepannya peserta didik ini akan apa namanya dibina atau dilakukan seperti apa dengan eh, apa namanya perkembangan-perkembangan dari peserta didik tersebut. Nah, ini adalah tabel kebutuhan fungsional, yaitu eh, di mana kebutuhan pengguna mengolah data siswa guru kelas tahun ajaran, data user secara terpusat dilakukan oleh admin, yaitu fitur manajemen data master yang di sini. Terus juga menginput nilai akademik siswa dengan cepat dan terstruktur oleh guru mata pelajaran, lalu menginput data sikap, absensi, prestasi lomba, dan pelanggaran tata tertib oleh wali kelas, menginput ekskul oleh pembina ekstrakurikuler tadi, memvalidasi nilai akademik sebelum diproses SAW itu dilakukan oleh kepala sekolah, itu menentukan siswa berprestasi berdasarkan kriteria penilaian dengan menggunakan metode SAW itu dilakukan oleh admin. Lalu melihat ranking siswa berprestasi itu bisa dilihat oleh admin dan kepala sekolah. Mencetak rapor siswa secara otomatis dilakukan oleh admin. Lalu mencetak laporan prestasi itu dilakukan oleh admin. Memantau perkembangan akademik siswa itu dilihat oleh kepala sekolah. Nah, di sini adalah gambaran atau slide yang menjelaskan alur dari tahapan penelitian. Yaitu penelitian diawali dengan identifikasi masalah berdasarkan kondisi yang terjadi di SMP Saint Joseph. Setelah itu dilakukan studi literatur untuk mempelajari teori metode SAW serta penelitian terdahulu yang relevan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi untuk memperoleh kebutuhan sistem. Lalu berdasarkan data tersebut, saya melakukan menganalisis sebuah sistem yang berjalan dan analisis kebutuhan sistem sebagai dasar dalam merancang solusi. Tahap berikutnya adalah perancangan sistem yang meliputi perancangan UML, database, dan antarmuka pengguna. Setelah rancangan selesai,
Lalu sistem diimplementasikan menggunakan kode Igniter 4 dengan database MySQL, serta menerapkan metode SAW sebagai metode penentuan siswa berprestasi. Setelah implementasi selesai, dilakukan pengujian sistem untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik atau sesuai dengan kebutuhan dari sekolah. Hasil pengujian kemudian dianalisis sehingga pada akhirnya adalah dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Sekian, selanjutnya itu bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, proses pengolahan nilai akademik dan penentuan siswa berprestasi di SMP Saint Joseph masih dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Pengolahan data melibatkan berbagai aspek penilaian akademik dan akademik, sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mendukung pengolahan data dan proses penentuan siswa berprestasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem e-raport berbasis web yang terintegrasi dengan sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW. Sistem yang diusulkan digunakan untuk mengolah data nilai siswa, serta melakukan proses penilaian dan perankingan siswa berprestasi berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh sekolah, atau yang terjadi yang diterapkan di sekolah dengan metode SAW. Untuk progres hasil penelitian terakhir saya, yaitu saya menganalisis dan perancangan sistem, yang dimana saya menganalisis sistem yang berjalan saat ini, lalu menganalisis kebutuhan sistem, perancangan proses bisnis, sistem usulan, lalu merancang UML seperti use case diagram atau activity diagram dan class diagram. Lalu untuk perancangan basis datanya itu saya sudah membuat struktur database Eraport, lalu relasi tabel yang disesuaikan dengan kebutuhan sistemnya, lalu mengimplementasikan database MySQL-nya. Nah, ini adalah daftar-daftar pustaka. Saya ambil sebagian di sini ada 8 dari 20 jurnal terkait. Lalu untuk rencana penyelesaian tugas akhir saya, yaitu skema tugas akhir yang saya pilih adalah dengan skema publikasi jurnal. Target publikasinya adalah JATISI atau Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi yang terakreditasi Sinta 5. Jurnal ini dipilih karena ruang lingkupnya sesuai dengan penelitian saya. Yang saya lakukan yaitu sistem informasi, sistem mendukung keputusan, dan aplikasi berbasis web. Target saya setelah seminar proposal adalah menyelesaikan pengembangan sistem, melakukan pengujian, penyusunan artikel ilmiah, kemudian melakukan submit jurnal sebelum pelaksanaan sidang tugas akhir nanti. Nah, ini adalah rencana studi dan kelulusan saya. Untuk saat ini, SKS saya sudah lulus dari semester 1 sampai semester 6, yaitu jumlah SKS 118 SKS, lalu semester 7 yang berjalan saat ini yaitu 20 SKS. Lalu nanti saya ke depannya mengambil tugas akhir tugas akhir saja yaitu 6 SKS. Jadi total keseluruhan SKS-nya 144 sesuai dengan eh, kelulusan dari kampus. Demikian pemaparan proposal tugas akhir saya yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini dapat membantu SMP Saint Joseph dalam mengolah data akademik maupun non-akademik, sekaligus menentukan siswa berprestasi secara baik. Eh, Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau jika ada salah-salah penyampaian dalam kata atau penyusunan di dalam pembuatan PPT atau laporan proposal tugas akhir saya. Sekian dan terima kasih.